Di sini kami akan membahas 3 poin utama, yakni konsep etika dan moral dalam agama yang kami anut masing-masing, lalu konsep berbuat baik dalam agama yang kami anut masing-masing, lalu poin yang ketiga adalah cara menjaga hubungan baik antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama kami akan membahas 2 poin sekaligus, yaitu konsep etika dan moral dalam agama yang kami anut masing-masing, juga konsep berbuat baik dalam agama yang kami anut masing-masing. Dimulai dari rekan saya terlebih dahulu, yaitu Gibrani Destria. Oke, di sini saya sebagai penganut Kristen Protestan, kira-kira jawaban saya begini, yaitu firman Tuhan adalah satu-satunya standar tertinggi untuk etika. Keputusan moral sangat bergantung pada hati nurani pribadi yang dibimbing Roh Kudus. Perbuatan baik adalah respon rasa syukur atas keselamatan yang sudah diterima. Manusia tidak berbuat baik agar diselamatkan, melainkan karena mereka telah diselamatkan. Nah, untuk keselamatan adalah hadiah gratis dari Allah demi iman kepada Kristus. Yang di sini juga tertulis pada Efesus 2 ayat 8-9, yaitu perbuatan baik adalah buah atau bukti nyata dari iman yang hidup, bukan syarat untuk masuk surga. Nah, lalu di sini juga ada pendekatan etika atau panggilan, yang dimana setiap pekerjaan sehari-hari, baik guru, petani maupun pengusaha, adalah bentuk ibadah dan pelayanan moral kepada sesama. Oke, mungkin untuk poin 1 dan 2 sekian dari jawaban dari saya. Baik, dilanjutkan oleh saya. Saya sendiri sebagai Katolik memegang 3 pilar utama dalam kehidupan religius. Yang pertama, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Moralitas juga dipandu oleh hukum kodrat, yaitu naluri moral yang ditanamkan Tuhan pada setiap insan. Perbuatan baik adalah kerjasama antara rahmat Allah dan kehendak bebas manusia. Manusia aktif menanggapi kasih Allah melalui tindakan nyata. Iman dan perbuatan saling melengkapi, merujuk pada Yakobus 2 ayat 26, yakni iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan baik dan sakramen dianggap esensial dalam proses pengudusan dan keselamatan. Lalu pada praktisnya menekankan hidup yang bajik, yakni mengutamakan moral dan perbuatan belas kasih, baik jasmani seperti memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan maupun kebutuhan rohani. Baik, selanjutnya adalah poin yang ketiga, yakni cara menjaga hubungan baik antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama mungkin diminta pendapatnya kepada rekan saya lagi, Gibrani, bagaimana menjaga hubungan baik antar umat beragama di Indonesia. Oke, di sini saya akan membahas 2 poin, yaitu poin pertama menerapkan toleransi aktif, dan yang kedua mengutamakan kerjasama sosial. Oke, langsung saja yang pertama, toleransi aktif tidak hanya berhenti pada kalimat saya tidak mengganggu ibadahmu, tetapi melangkah lebih jauh untuk menghormati, mengakui keberadaan, dan menjaga hak beragama orang lain tanpa mencampuri urusan akidah mereka. Nah, lalu yang kedua yang mau saya bahas tadi yaitu mengutamakan kerjasama sosial atau gotong royong, yaitu saling membantu dalam urusan kemanusiaan dan sosial tanpa memandang latar belakang agama. Misalnya, bekerja bakti membersihkan lingkungan, membantu korban bencana alam, atau menjaga keamanan lingkungan saat hari raya keagamaan, seperti misalnya pemuda lintas agama yang ikut menjaga kenyamanan ibadah Natal atau Idul Fitri. Oke, sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih untuk rekan saya Gibrani, jawaban yang benar-benar mengesankan. Nah, di sini juga saya akan sedikit menambahkan dari saya mungkin beberapa poin, mungkin 3 saja di sini. Di antaranya membuka ruang dialog antar umat beragama, lalu menerapkan moderasi beragama, juga cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Baik, poin pertama ialah membuka ruang dialog antar umat beragama. Dialog di sini bukan untuk memperdebatkan siapa yang paling benar, melainkan untuk saling memahami satu sama lain. Ketika kita saling mengenal, prasangka-prasangka buruk yang memicu konflik biasanya akan luruh dengan sendirinya. Lalu selanjutnya menerapkan moderasi beragama. Mengambil jalan tengah dalam beragama artinya kita tetap teguh dan fanatik terhadap keyakinan agama sendiri,
namun tetap memiliki cara pandang yang inklusif, menghargai kemanusiaan, dan taat pada kesepakatan kebangsaan, ya. Ini Pancasila dan UUD 1945. Juga cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Maksudnya di sini menolak untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian atau konten provokatif yang berbau sara, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Selalu lakukan cek dan recheck sebelum membagikan informasi sensitif tentang agama lain. Mungkin sekian dialog kami berdua malam ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.